Tetapi sebelum kita belajar kita terlebih dahulu bertimutis sambil berdoa. Untuk ini kita minta kepada berdiri semuanya. Berdiri semuanya benar? Nah, kita mulai 1, 2, 3. Biasa kita seperti sebelum belajar kita membaca surah ayat pendek. Dan kita baca sekarang surah Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama ya nak. Jadi untuk menambah semangat kita menambah rasa nasionalisme kita dulu menjadikan salah satu lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh kita Asuti. Kita pernah depan lagu sekarang kita lanjutkan dengan kita tentang zakat mal. Di sini ada tujuan pembelajarannya dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menala dan mengkomunikasikan peserta didik nanti mampu menjelaskan pengertian zakat mal, menjelaskan ketentuan zakat mal. Tapi sebelum kita lanjut, kita dulu tentang kelanjutan minggu yang lewat tentang zakat fitrah. Siapa yang tahu sebenarnya zakat fitrah? Pasti apa yang kenal sebenarnya zakat fitrah? Ayatnya zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ayat 1 sampai melaksanakan salat. Nah, itulah pengertian zakat fitrah atau zakat pada kita atau zakat nafs. Nah, sekarang jangan diperhatikan. Di sini ada gambar ditunjukkan. Berapa ini nak? Wah, biji-bijian atau makanan pokok. Di sini inilah termasuk contoh zakat mal atau zakat fitrah. Zakat mal. Ibu tanya menjelaskan di situ tentang contoh-contoh zakat mal. Berapa besarannya, apa contohnya, dan apa saja yang dizakatkan. Tidak ada pertanyaan, bagaimana cara menghitung zakat mal yang dibayar? Bagaimana cara menghitung zakat mal yang dibayar? Harus sesuai dengan nisab dan haul. Yang kedua, berapa jumlah harga masuk wajib dibayar zakatnya? 80
kita sebagai umat muslim harus membayar zakat kalau sudah mencapai haul dan nisabnya. Dan kemudian kalau kita tidak membayar zakat, berarti kita itu termasuk orang yang kufur nikmat Allah dan akan mendapat dosa. Jadi kalau kita memiliki harta, kita sudah mencapai nisab dan haul, kita harus mengeluarkan zakatnya. Itu tujuannya untuk membersihkan harta kita. Nah, di sini juga ada syarat wajib membayar zakat mal. Sebenarnya yang pertama apa? Agama Islam. Agama Islam itu tidak. Yang berbeda pada agama itu hanya yang beragama Islam. Yang kedua, orang berbeda atau bukan budak. Yang ketiga, harta yang dimiliki halal itu tandanya kalau memiliki harta yang halal, ada yang tidak halal, misalnya para pemberian, dia memiliki uang 100 juta, itu zakatkan, itu tidak sah, itu haram, karena zakat itu hukumnya wajib. Nah, kalau kita menzakatkan harta yang tidak halal, berarti sama dengan haram. Keempat, apa yang keempat? Kepemilikan penuh atas hartanya, berarti dalam harta kita itu kita punya sendiri, bukan di situ ada milik orang lain. Yang kelima, mencapai nisab sesuai jenis hartanya, nilainya sudah mencapai nisab. Seperti tadi contoh emas sudah mencapai 85 gram hartanya, berarti sudah dikeluarkan zakat emasnya. Yang keenam, mencapai dalam emas tadi sudah mencapai setahun, tidak berkurang, bahkan bertambah, wajib bayar zakatnya. Yang ketujuh, tidak memiliki utang. Utang itu dibayar baru berzakat. Ini ada utang, ada duit tapi tidak dibayar utangnya. Karena yang dulu kita sudah berutang, baru dibayarkan zakat. Yang delapan, tadi uang kita uang misalnya 100 juta, karena zakat berkurang dari tahun itu jika uang 100 juta tidak perlu lagi dibayarkan zakatnya. Nah, di sini juga ada syarat harta wajib yang dizakati. Nah, ini yang pertama mencapai nisab emas. Berapa gram? 85 gram. Nah, di sini juga ada hikmahnya. Kalau kita membayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, ada hikmahnya untuk kita. Di sini ada hikmahnya 6. Hikmah kita membayar zakat. Dari materi itu belajarkan tadi, ada yang anak ibu yang belum mengerti? Tidak. Kalau kita sudah mengerti semua, ibu di sini membuat kelompok. Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. 1, 2, dan 3, 4. Jadi ini ibu ibaratkan untuk membuat kelompoknya. Terus sebentar. Sekarang yang ibu sudah mengikat kelompok, dalam kelompok ini ibu akan membagikan amplop. Dan di sini ada soal-soal yang akan dijawab oleh setiap kelompok. Nah, di dalam kelompok itu harus dituliskan siapa ketua kelasnya dan sekretarisnya. Nah, ini untuk kelompok 1. Terima menjawab dalam kelompoknya. Kelompok 2, ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Di sini buka waktu 5 menit untuk menjawab soalnya. Semuanya sudah siap tugasnya? Sudah. Sekarang kita presentasikan kelompoknya di depan satu-satu. Nah, untuk ini kita di pada kelompok 4 dulu. Bacakan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Kita bacakan di pada sebuah kelompok.
Oh, jawabannya semua betul. Bagus. Ini kita buat aplaus untuk kita semua. Sekarang kita menyimpulkan. Nah, setelah materi yang kita pelajari tadi, ada ibu semua sudah mengerti? Sudah paham, sudah mengerti semua tentang apa itu zakat mal. Ada beberapa besar zakat mal. Apa contoh-contoh zakat mal? Semua dan sudah mengerti. Kita ambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Di situ kemudian ada kesimpulannya. Maka yang pertama teman-teman, kedua, kita merasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, memperoleh keberkahan harta. Kalau harta kita zakatkan, Allah akan bukan merugi atau kita miskin. Allah akan melimpahkan rezekinya kepada kita kalau kita selalu mengeluarkan zakat. Yang keempat, sarana menjalin kepedulian silaturahmi antara si kaya dan orang mampu. Dan terjalin hubungan yang baik antara yang kaya dan si miskin. Maka kaya ini tidak boleh sombong kepada yang miskin. Kemudian berbagi kebahagiaan sesama umat Islam. Kemudian mengantisipasi timbulnya kejahatan. Itu adalah kesimpulan dari materi kita. Ini dan terakhir, zakat adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan bagi orang-orang atau umat muslim yang mampu.